Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Cuy, jangan harap aku akan berteriak. Balas pria muda itu sambil meludah ke wajah wanita tersebut. Oh, sungguh pria yang berani. Penguasamu saja belum tentu seberani. Bahkan jika dia ada di sini, aku sangat ingin mendengar teriakannya di saat aku menyedot energinya, ucap wanita tersebut. Seharusnya aku yang melihat bagaimana teriakan di saat-saat terakhirmu, ketika aku menyiksamu sampai mati. Ucap sebuah suara dari belakang wanita tersebut. Lalu sebuah tangan segera muncul, dan dengan erat memegang tangan si wanita. Saat wanita itu melihat sosok pemuda tampan sedang memandanginya dengan penuh senyum, dan tidak ada sedikit pun ada kesal atau amarah yang ditunjukkan dari wajahnya. "Siapa kamu?" ucap wanita itu, sambil mencoba melepaskan tangannya dari genggaman pria itu. "Penguasa," seru pria muda itu sambil memandang Lin Tian. Wajahnya sangat bahagia, ketika dia melihat Lin Tian telah muncul. "Heh, kamu berani juga ya? Dia adalah ahli dari dunia biruku yang berani, dan tidak takut kepada musuhnya," ucap Lin Tian sambil tersenyum. Bagi para pria yang melihat senyum Lin Tian, itu adalah senyum yang indah. Dan senyum itu juga akan menjadi keselamatan bagi mereka, tapi tidak bagi si wanita. Itu sudah jelas ketika si wanita memandang senyum Lin Tian, wanita ini merasakan kalau kematian sedang mendekatinya. Dan bahkan, senyum Lin Tian itu terlihat sangat menyeramkan bagi si wanita. "Kamu," wanita itu tetap berusaha melepaskan tangannya, tapi jelas saja kalau tangan pemuda ini sangatlah kuat. "Aku penasaran, sebenarnya siapa tuan kalian? Apakah kita bisa berbicara berdua saja?" ucap Lin Tian sambil tersenyum lembut. "Kamu ingin berbicara denganku ya? Itu bisa saja, tapi, jadilah budakku," ucap wanita itu sambil mengeluarkan sebuah belati kecil, dan langsung mengarahkannya ke leher Lin Tian. "Wush! Awas!" teriak semua pria yang terikat itu. Tapi jelas saja Lin Tian masih terlihat tenang dan tersenyum, sepertinya serangannya itu bukanlah apa-apa. Krekek! Ah! Teriakan kesakitan terdengar dari dekat pria muda tersebut. Saat dia melihat tangan si wanita itu ditusuk oleh belatinya sendiri, dan membuat si wanita berteriak dengan keras karena kesakitan. "Wah, belatinya beracun. Ternyata ini tidak diisi dengan roh atau sedikit sisa jiwa iblis kelabang," ucap Lin Tian. Lin Tian kemudian melihat tangan wanita itu menjadi gelap, dan energinya mulai melemah. Kamu, bagaimana kamu bisa tahu?" ucap si wanita dengan kaget. Lin Tian tidak menjawabnya, karena dia memang sudah tahu. Itu dikarenakan mereka telah menyentuh Bing Ying, dan membuat leluhur tuanya menjadi menderita. Karena hal itulah, mereka pasti tidak akan dimaafkan oleh Lin Tian. Ah! Si wanita ditampar oleh Lin Tian dengan keras, dan membuat dia terpental hingga menabrak formasi makam Kaisar Langit. Ah! Formasi itu segera aktif, dan langsung menyerang si wanita itu dengan kekuatan petir yang terdapat dalam formasi. "Nona," ucap salah satu bawahannya, dan kemudian menarik wanita tersebut keluar dari dinding formasi. Wanita itu tampak kelelahan, dan dia berusaha menahan sakit karena terkena belatinya sendiri, serta serangan dari formasi makam kuno. Dengan paksa dia mengisap kembali seluruh jiwa kelabang yang ada di tangannya, dan membuat tangannya menjadi normal lagi. "Pria sialan! Meskipun kamu adalah penguasa, apakah kamu pikir dapat mengalahkan kami?" teriak wanita itu. "Heh, apakah kamu tidak sadar dengan apa yang terjadi dengan pasukanmu?" jawab Lin Tian dengan tenang. Seketika saja, wajah wanita itu langsung berubah. Dia buru-buru melihat sebuah bola gelap dan jelas. Di saat dia melihatnya, wajah wanita itu bergetar karena marah,
dan wanita itu segera melihat Lin Tian dengan wajah yang penuh dengan kebencian. Kamu, ucap wanita itu sambil terus menunjuk Lin Tian, tanpa tahu apa yang harus dia katakan. Cara kultivasi kalian salah, dan apa yang kalian lakukan ini, itu lebih dari sebuah kesalahan. Kalian telah membuat aku menjadi sangat marah, jadi pada hari ini, aku biarkan kalian merasakan apa itu kematian. Jelas Lin Tian. Bas-bas. Pedang melahapnya dilepaskan, lalu diarahkan ke depan, dan langsung mengarah ke wajah si wanita tersebut. Ush! Bunuh dia! Ucap si wanita itu. Segera, lebih dari 500 orang yang ada di sana pun menyerang Lin Tian secara bersamaan. Dan bahkan, mereka langsung mengeluarkan teknik terkuat mereka untuk membunuh Lin Tian. Betapa bodohnya, ucap Lin Tian sambil menggelengkan kepalanya. Lin Tian menghilang dari tempatnya berdiri tadi, dan kemudian muncul di belakang musuhnya satu persatu. Lin Tian membunuh mereka dengan sangat santai, dan itu seperti sedang menebas daun. Akibat pedang melahap Lin Tian, bahkan jiwa mereka ditelan dan dijadikan energi bagi pedang tersebut. Karena seperti itu, Lin Tian terus membunuh semuanya tanpa ampun. Sampai dalam waktu hanya beberapa menit saja, 500 orang yang menyerang pertama sudah menjadi mayat, dan jiwa mereka tidak lepas dari pembunuhan yang dilakukan oleh Lin Tian. Di mata si wanita, ketika di saat dia melihat Lin Tian, dia seperti sedang melihat dewa pembantai. Dengan aura membunuh yang kuat, serta wajahnya yang tenang, Lin Tian membuat tubuh wanita itu bergetar hebat. Wanita itu tidak menyangka, kalau penguasa dari dunia ini adalah orang yang sangat kejam di saat dia marah. Bahkan terlihat dengan jelas di mata Lin Tian, wanita ini tidak pernah dianggap penting. Sekarang giliranmu, kamu ingin mati seperti apa, ucap Lin Tian. Meskipun wanita itu memiliki beberapa orang ahli lagi, tentu saja itu bukan masalah bagi Lin Tian, untuk mengalahkan mereka dengan kekuatannya yang sekarang. Apakah kamu tahu apa yang sebenarnya sedang kamu lakukan? Ucap si wanita itu dengan marah. Tentu saja aku tahu, dan aku juga tahu kamu kesini untuk mencari warisan Kaisar Langit kan? Jawab Lin Tian sambil tersenyum menakutkan. Kamu, bagaimana kamu bisa tahu? Seru wanita itu dengan tubuh yang gemetaran, karena Lin Tian mengetahui tujuannya datang ke sini. Padahal tidak ada yang tahu tentang warisan itu, baik itu di dunia dewa, maupun dunia biru ini. Hehehehe, musnahkan, ucap Lin Tian. Dan, boom, bang. Sisa dari bawahan wanita itu mati dibakar oleh petir Lin Tian. Itu sudah jelas, kalau Lin Tian tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Karena hanya kematian yang pantas bagi mereka, karena mereka telah berani menyentuh orang-orangnya. Apakah kamu ingin tahu? Lin Tian berbisik ke telinga wanita tersebut dengan suara pelan. Lalu Lin Tian membisikkan sesuatu kepadanya dengan sangat pelan, dan itu hanya dia yang tahu apa yang dikatakan oleh Lin Tian. Kamu, ternyata kamu, seru si wanita. Ush! Sing, crot! Belum selesai wanita itu berbicara, Lin Tian segera memenggal kepalanya, dan menghancurkan jiwa wanita itu sampai tidak ada yang tersisa. Bahkan tubuhnya pun tidak dibiarkan lepas oleh Lin Tian, dan kemudian tubuh wanita tanpa kepala itu menjadi abu dalam sekejap. Para tahanan dari kelompok orang luar itu pun merasa bahagia, karena mereka bisa melihat kematian orang-orang yang kejam tersebut. Tentu saja mereka sangat membenci orang-orang tersebut kepada mereka, karena manusia serta ahli yang kuat telah mati di tangan mereka. Bang! Sungguh pria yang berani. Suara ledakan muncul dari langit, namun Lin Tian tidak kaget sedikit pun. Karena dia sudah tahu apa yang akan terjadi, di saat dia membunuh wanita itu. Bang! Lalu sesosok ilusi muncul tak jauh dari Lin Tian, dan sosok itu sangat tertutup.
Bahkan Lin Tian tidak bisa memastikannya, apakah dia laki-laki atau perempuan. Namun sudah jelas kalau ini adalah sosok yang dilihat Lin Tian, ketika Lin Tian menyelamatkan Bing Ying beberapa hari yang lalu. "Kamu sungguh berani membunuh seluruh bawahanku," ucap orang tersebut kepada Lin Tian dengan sedikit marah. "Heh, apa masalahnya? Mereka duluan yang memulainya, kenapa aku harus diam saja di saat orang-orangku juga diserang oleh orang-orangmu?" balas Lin Tian. Mendengar jawaban dan keberanian Lin Tian terhadap dirinya, sosok itu sedikit mengerutkan keningnya. Awalnya dia ingin membuat Lin Tian menjadi bawahannya, tapi sepertinya itu tidak akan mungkin. Karena jika dilihat dari sikap Lin Tian, itu terlihat kalau pemuda ini tidak akan tunduk pada siapapun. "Awalnya aku ingin menjadikanmu bawahanku, tapi sayang," suara orang tersebut berhenti, dan aura yang kuat muncul dari ilusinya itu. Lin Tian masih tetap santai sambil merasakan aura tersebut, dan Lin Tian bahkan tidak terganggu bahkan bergerak sedikit pun setelah merasakannya. Wajah orang itu berubah, ketika dia merasakan hal aneh terjadi di suatu tempat. Bang bang bang, di benua barat. "Aku tidak menyangka, kalian berani sekali membunuh semua bawahanku," ucap suara yang terdengar marah itu. Sosok itu mirip dengan sosok yang ada di tempat Lin Tian, dan saat ini sosok itu juga muncul di depan Zhao Lu. Dia pun memandangi Zhao Lu dengan wajah marahnya. "Anak dari salah satu jenderal Istana Langit. Bang, keluarga Zhao, ternyata itu kalian," ucap orang itu kepada Zhao Lu sambil melepaskan tekanan dari dirinya. Zhao Lu merasakan tekanan yang kuat, dan itu membuat dia sedikit mengepalkan tangannya. Sudah jelas kalau kekuatan orang ini jauh di atasnya, apalagi yang datang hanyalah sebuah ilusi. Meski begitu, ilusi dari tubuh orang tersebut masih dapat menyerangnya dan juga bawahannya. "Siapa kamu? Kenapa kamu tahu siapa aku?" tanya Zhao Lu dengan serius. "Semut sepertimu tidak pantas mengetahui siapa aku. Tapi yang jelas, bahkan jika ayahmu kuat, kamu sekarang hanyalah semut di mataku," ucap suara orang itu. Lalu dia bersiap untuk menyerang Zhao Lu, dan menunjuk ke arah Zhao Lu. Sebuah cahaya melintas dengan cepat ke arah Zhao Lu. Itu sudah jelas, jika cahaya itu menembus kepala Zhao Lu, maka dia akan mati. "Bagaimana mungkin?" ucap Zhao Lu dengan wajah kaget. Dia tiba-tiba saja tidak bisa bergerak, dan seakan-akan dia telah ditahan oleh sesuatu. "Aku," seru Zhao Lu. Dan, boom! Di saat Zhao Lu sudah putus asa, sesosok yang berukura kecil muncul di hadapan Zhao Lu, dan kemudian meledakkan serangan sinar tersebut dengan keras. Akhirnya Zhao Lu selamat dari sinar cahaya yang dikeluarkan oleh ilusi orang tersebut. "Kelarat, jangan mengganggu kesenanganku di sini," ucap bayi kecil yang ternyata muncul di hadapan Zhao Lu. Dia terlihat sedang memegang botol anggur yang lebih besar dari tubuhnya, dan dengan marah melemparkan botol itu ke bawah. Lalu dia memandang sosok ilusi tersebut dengan wajah yang bermusuhan, dan bayi kecil ingin mengetahui siapa sosok yang sekarang berada di hadapannya ini. "Kamu," seru orang itu sambil menunjuk bayi kecil dengan marah, karena serangannya dapat dengan mudah dipatahkan oleh bayi kecil. Wajahnya terlihat sangat jelek, karena dia telah menggunakan sesuatu agar bisa muncul, dan menggunakan sedikit kekuatannya dengan bebas di dunia ini. Akan tetapi, kucing di depannya ini dapat dengan mudah mematahkan serangan yang dia keluarkan. Kenapa menutup wajahmu? Apa wajahmu terlihat sangat jelek? Apa-apaan dengan gambar naga dan phoenix itu? Itu membuatku kesal saja," teriak bayi kecil dengan marah. Zhao Lu hanya terdiam di belakang bayi kecil, karena dia tahu kalau bayi kecil adalah kaisar harimau. Tentu saja hanya bayi kecil yang dapat melawan ilusi dari orang ini. "Kucing sialan, apakah kamu berani membuatku marah?"
Apakah kamu tidak takut mati? Ucap orang tersebut. Di tempat Lin Tian berada, orang tersebut terlihat sangat tenang, dan juga tidak mudah marah seperti yang ada di depan bayi kecil. Heh, coba saja jika kamu bisa. Tubuhmu itu hanya ilusi saja. Bahkan jika itu tubuh aslimu, aku tidak akan kesulitan menghadapimu. Sungguh sayang sekali. Phoenix hanya cocok bersama harimau. Asal kamu tahu saja, aku sangat benci melihat gambarmu. Sekarang cepat pergilah, ucap bayi kecil yang sedang mabuk. Bayi kecil dengan santainya melambaikan tangan kucingnya, lalu tangan kecil itu berubah menjadi cakar kucing yang sangat besar dan kuat. Bang, kurang ajar, beraninya kamu. Ah, ucap ilusi tersebut sebelum menghilang. Dasar sialan, anggurku habis. Baiklah, aku akan minta lagi pada saudaraku yang baik. Saudaraku, aku datang. Ucap bayi kecil yang langsung menghilang tanpa sepatah kata pun kepada Zhao Lu. Bahkan sejak dia muncul maupun pergi, dia tidak melihat ke arah Zhao Lu. Itu sudah jelas, kalau bayi kecil hanya datang untuk orang ilusi tersebut. Dan sebenarnya dia bukan tidak menyapa Zhao Lu, tapi itu dikarenakan dia sedang mabuk, dan dia juga senang dengan anggur yang telah diberikan oleh Bing Zhao. Segera kalian cari orang luar yang tersisa. Dalam waktu 2 hari, semuanya harus beres, dan kita akan kembali ke sekte setelah itu, ucap Zhao Lu. Siap, jawab bawahannya. Berpencar, teriak Zhao Lu. Segera, pasukannya langsung berpencar dengan berkelompok ke setiap sudut benua, dan tentu saja untuk membasmi seluruh orang luar yang tersisa. Siapa sebenarnya kucing itu? Ucap sosok yang berada di depan Lin Tian. Sepertinya kamu mendapatkan masalah. Ucap Lin Tian yang melihat kalau orang tersebut hanya diam, dan badannya sedikit bergetar. Sepertinya ada sesuatu yang membuatnya sedikit marah, mungkin Lin Tian bisa menebaknya sedikit, karena dia yakin kalau itu berhubungan dengan bayi kecil. Aku tidak menyangka, kalau dunia ini masih memiliki orang kuat seperti itu. Memang sungguh luar biasa, dunia di mana Kaisar Langit dilahirkan, ucap orang tersebut. Lin Tian tidak menjawabnya, dan dia hanya tersenyum sambil memandang orang tersebut. Tubuhnya sudah mulai terlihat samar, mungkin itu ada hubungannya dengan tubuh ilusinya yang hancur oleh bayi kecil. Karena baru saja Lin Tian mendapatkan pesan dari bayi kecil, dan mengatakan kalau dia telah menghancurkan salah satu ilusi orang berpakaian hitam. Sepertinya kita tidak bisa berbicara lagi, ucap Lin Tian kepada orang tersebut. Hahaha, kamu pemuda yang luar biasa. Jika diberi waktu, mungkin kamu akan menjadi salah satu dewa penguasa juga. Tapi itu tidak masalah, aku ingin melihat jalan apa yang kamu pilih, ketika kamu tahu di dunia ini hanya ada jalan keputusasaan bagimu, dan juga semua makhluk hidup lainnya, ucap orang tersebut. Walau aku tidak mengerti apa maksudmu, tapi yang jelas, terkadang keputusasaan bisa membawa seseorang ke jalan yang lebih baik. Dan keputusasaan dapat mengubah seseorang menjadi lebih baik, balas Lin Tian sambil tersenyum. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.